Saya Ella Aduteningsi, mahasiswa PPG dari Universitas Veteran Bantara Sukoharjo, membahas tentang topik ketiga pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini yaitu kita bisa mengaitkan dengan konsep pengembangan, lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Tugas kali ini adalah menganalisis asesmen di ruang kelas pada modul ajar yang sudah disepakati di mata pelajaran bangunan dan peralatan peternakan untuk kelas 10 SMK di fase E. Peserta didik telah menguasai kompetensi dalam pengelolaan kandang ternak ruminansia meliputi persiapan, konstruksi, dan penggunaan peralatan ruminansia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menerapkan persiapan kandang, menentukan konstruksi tipe kandang, mampu mengoperasikan peralatan konvensional pada ternak ruminansia, dan mengoperasikan peralatan modern pada ternak ruminansia. Materi yang diajarkan meliputi berbagai jenis kandang, desain konstruksi, serta peralatan modern dan tradisional yang umum digunakan. Jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai latar belakang siswa baik dari aspek non-kognitif seperti kondisi keluarga, pergaulan, gaya belajar, karakter, dan minat, maupun kognitif pada pemahaman materi. Informasi yang ingin diperoleh meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial siswa, preferensi belajar, serta pemahaman awal siswa terhadap materi sarana dan peralatan peternakan. Asesmen sumatif, yaitu guru melakukan asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Guru menggunakan beberapa soal tertulis yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian belajar. Soal ini juga menjadi alat evaluasi yang efektif untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi tentang konstruksi kandang ternak ruminansia. Bentuk asesmen yang digunakan yaitu beragam dari observasi saat diskusi, pengerjaan latihan soal, praktik lapangan, presentasi materi hasil diskusi, serta rubrik penilaian. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Menurut saya, aspek kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik dalam asesmen yang diberikan masih terbatas. Meskipun soal-soal yang diajukan sudah relevan dengan materi yang diajarkan, namun ada peningkatan dalam hal variasi, tingkat kesulitan soal, konteks soal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, serta kesempatan bagi mereka untuk berpikir kreatif. Asesmen yang ada lebih berfokus pada pengukuran pemahaman konseptual tingkat rendah, sementara aspek-aspek seperti kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreativitas peserta didik belum dicantumkan. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan keperluannya pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Dalam upaya menyesuaikan asesmen dengan karakteristik siswa, guru telah mencoba menggali latar belakang dan minat belajar mereka. Namun, informasi mengenai lingkungan budaya siswa masih terasa kurang spesifik. Untuk dapat memberikan pembelajaran yang relevan, guru perlu menggali lebih dalam mengenai kondisi lingkungan budaya di sekitar siswa. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang diajarkan dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, potensi budaya lokal sebagai sumber belajar yang kaya belum dimanfaatkan secara optimal. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik?
Aspek yang menunjukkan kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik yang pertama adalah variasi soal. Adanya soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda memungkinkan guru mengidentifikasi siswa yang sudah menguasai materi dengan baik dan siswa yang masih membutuhkan bantuan tambahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelenggaraan pengayaan dan remedial setelah melakukan asesmen. Yang kedua, bahasa yang jelas. Asesmen sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan tingkat kognitif siswa akan membantu mereka memahami soal dengan baik dan memberikan jawaban yang lebih akurat. Yang ketiga, waktu yang cukup. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal sudah memadai dan siswa dapat berpikir secara kritis dan menyelesaikan soal dengan baik. Yang keempat, umpan balik yang konstruktif. Hasil asesmen memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik kepada siswa dan juga guru, sehingga bisa mengetahui di mana letak kesalahan mereka dan apa yang perlu diperbaiki. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Menurut saya, asesmen sudah menunjukkan keberhasilan PBL dalam melibatkan siswa secara aktif. Dengan PBL, siswa bukan hanya menerima pasif, tapi juga pemecah masalah yang aktif melalui presentasi dan diskusi kelas. Siswa mengasah kemampuan komunikasi dan berpikir kritis, suasana kelas menjadi inklusif dan mendorong partisipasi aktif ke semua siswa. Asesmen ini menunjukkan tidak hanya mengukur hasil, tapi juga proses pembelajaran. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Sebagai guru, saya akan berusaha untuk menciptakan asesmen yang tidak hanya mengukur ketercapaian kognitif, tapi juga mempertimbangkan aspek perkembangan budaya dan karakteristik individu setiap siswa dengan cara diversifikasi bentuk asesmen. Selain tes tertulis, saya akan lebih banyak menggunakan asesmen autentik seperti presentasi, portofolio, proyek kelompok, atau simulasi untuk menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Menggunakan asesmen berbasis kerja memungkinkan siswa menunjukkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks seperti membuat karya seni, melakukan eksperimen, atau menulis cerita. Yang kedua, menyesuaikan tingkat kesulitan. Saya akan membedakan tingkat kesulitan soal atau tugas sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pilihan soal dengan tingkat kompleksitas yang berbeda atau memberikan petunjuk tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Saya akan membagi kelas menjadi beberapa zona dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sehingga siswa dapat memilih zona yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, integrasi budaya dan konteks lokal. Saya akan menyusun soal-soal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mencerminkan budaya lokal mereka. Hal ini akan membuat siswa lebih termotivasi dan merasa bahwa materi pelajaran memiliki makna yang bagi mereka. Saya akan memanfaatkan sumber daya belajar lokal seperti cerita rakyat, lagu daerah, atau hasil dari karya seniman untuk memperkaya proses pembelajaran. Bisa juga dengan peternak maupun dengan industri-industri peternakan yang dekat dengan lingkungan mereka. Keempat, penilaian berkelanjutan. Asesmen formatif. Saya akan melakukan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran mereka sehingga mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri mereka sendiri.
kelima, kolaborasi dengan orang tua. Terbuka komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan belajar anak dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Kerjasama dalam memberikan dukungan bersama-sama dengan orang tua menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Keenam, penggunaan teknologi. Memanfaatkan berbagai perangkat lunak pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Menggunakan platform online untuk memudahkan kolaborasi, berbagi sumber belajar, dan memberikan umpan balik yang menarik. Terima kasih. Selamat belajar Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia.